Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Don't go look at me with that look in your eyes. You really ain't going away without a fight. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asri Kulak dan kita kembali lagi bermain Borussia Dortmund ke remote kita, dan di sini kita udah memasuki bulan Januari tahun 2022. Jadi kita ucapkan selamat tahun baru dulu untuk series Dortmund ke remote kita. Dan ya, di sini artinya transfer window bulan Januari musim dingin itu udah dibuka juga. Dan anyways, sekedar mengingatkan kembali ya untuk posisi saat ini di Bundesliga. Dortmund ini selama setengah musim hanya mampu selama setengah musim ketiga ini Dortmund hanya mampu finish di posisi ke-6 ya, walaupun ini hanya baru setengah musim aja, tapi ini di luar ekspektasi saya sama sekali, karena saya harap sih kita udah berada di puncak klasemen ini di posisi pertama tentunya, tapi sayang sekali malah berada di posisi ke-6 dengan mempunyai 4 kekalahan, 4 kali imbang. Ini rekor yang cukup buruk bisa dibilang. Dan untuk posisi pertama sendiri tentu saja ada Bayern Munchen. Siapa lagi? Ya, jadi di sini saya bakal ngasih tahu ke teman-teman semua bahwasanya saya bakal berencana membeli kiper yang selama ini kita idam-idamkan ya. Jadi dari musim pertama, kedua, sampai musim ketiga kita belum bisa mendatangkan kiper ini karena harganya yang cukup mahal. Kita bisa lihat ya, value-nya saat ini 81.500.000 euro, dan udah beberapa kali kita coba negosiasi dengan pihak Atletico, dan Atletico nggak mau melepas pemain ini di harga di bawah 100 juta, selalu di atas 100 juta. Tapi seperti yang kalian tahu, karena kita udah punya duit sekitar 300 juta euro, tentunya kita bisa mendatangkan Jan Oblak kalau kita mau. Bisa banget. Kalau perlu kita bayar release clause-nya. Ya. Dan ya, kenapa saya mesti membeli Jan Oblak ini? Kenapa saya tiba-tiba kembali lagi ingin membeli Jan Oblak? Yang pertama karena memang performanya Pickford itu kemarin nggak bagus banget menurut saya. Itu beberapa pertandingan terakhir itu Pickford menurun banget performanya ya. Itu yang pertama yang bikin saya kecewa untuk Pickford. Walaupun di musim lalu di beberapa episode sebelumnya juga itu Pickford sebenarnya mainnya bagus, tapi kemarin itu itu saya nggak tahu kenapa ya. Menurut saya kurang banget lah untuk seorang Pickford. Bahkan bisa saya bilang lebih bagusan Nubal kemarin. Jadi makanya saya mau beli Oblak. Lagian usianya Oblak ini masih 28 tahun untuk saat ini, dan ratingnya udah 93. Jadi tentunya karena kita jauh punya duit ya, kenapa enggak kita pengen datangin pemain terbaik kalau kita mau memenangkan Bundesliga ya. Jadi kita butuh banget sosok seperti dia. Tapi kembali lagi saya saya nggak langsung beli Oblak di sini ya. Saya bakal pertimbangin juga dulu. Saya minta pendapatnya dari teman-teman semua. Semoga ikut berpartisipasi di kolom komentar gimana nih sebaiknya, apakah kita swap aja Pickford dengan Oblak, ataukah kita jual secara terpisah si Pickfordnya, atau kalian mungkin gak setuju. Kalau kalian punya saran kiper yang lebih murah mungkin dan lebih bagus, ya kalian bisa drop komen di bawah. Nanti saya bakal cek kiper-kiper yang memang punya rating yang lumayan tinggi tapi dengan harga yang bersahabat. Jadi mungkin kalau kalian punya daftar namanya bisa komen di bawah aja. Dan di sini kita tadi seperti yang saya bilang, kita udah masuk di tanggal 1 kan. Jadi bursa transfer udah dibuka. Jadi saya bakal next aja dulu 1 hari ya untuk melatih pemain nih. Ada drill. Bentar. Ini kita mesti latih dulu. Nah, ini dia. Erling Haaland tentunya saya bakal lebih maksimalin dia di bagian shot power ya. Kemudian ini juga si Gonzalo Guedes yang dikit lagi naik ke rating 88. Kemudian untuk midfielder kita, saya kayaknya lebih kasih aja ke Phil Foden nih. Dia calon pemain masa depan kita.
Dan untuk fullback ini kiper ya, si Zilu ini saya bakal kembangin terus. Kemudian fullback ini si Achraf Hakimi saya bakal naikin. Oke, dapat B. Haaland doang dapat D nih. Ya, jadi bentar, kita balik lagi ke Pickford dulu. Ini saya belum jelasin tadi masalah apa namanya. Sebenarnya nggak usah lah ya, nggak usah mungkin dijelasin di sini karena memang udah nggak diragukan lagi skillnya nih. Kalian bisa baca sendiri ya. Ini goalkeeper ini ya, goalkeepingnya ini GK diving, handling, kicking, reflexing, semuanya udah hijau bagus, udah bagus banget. Ya, jadi itu aja mungkin ya. Untuk Jan Oblak kalian bisa pikir-pikir aja apa kita setuju mendatangin Oblak. Untuk kali ini di episode kali ini di musim ketiga ini masalah duit nggak ada masalah ya. Jadi kita sama sekali aman. Jadi 300 juta euro aman. Pokoknya untuk membeli Oblak itu sebenarnya bisa banget. Keuangan kita cukup longgar di sini. Oke, kita bakal lihat dulu untuk ya soal pemain muda yang pengen keluar ya. Jadi nggak apa-apa sih. Daripada kita masukin juga baru nggak kepake di Youth Academy. Oke, ada tawaran transfer untuk Royce dari Tottenham Hotspur sebesar 52.500.000 euro. Tapi kalau untuk Royce sendiri nih, saya berencana membuat dia pensiun di Dortmund aja ya. Saya nggak bakal jual dia. Jadi kita reject aja nih tawarannya Tottenham. Kemudian kita next lagi. Alexander Arnold, kita lihat nih siapa yang mau. Oke, Manchester City. Wow, Arnold waktu itu cukup murah kita beliin dari Liverpool ya. Kita beli dia seharga mungkin 40 atau 50 itu. Pokoknya cukup murah lah. Kayaknya nggak sampai 50, 30 atau 40 juta euro dulu kita beli dia dari Liverpool. Dan saat ini ya siapa lagi kalau bukan Manchester City yang punya duit yang sangat banyak nih. Dia pengen mendatangkan Arnold. Dan tentunya sebagai right back utama kita nggak bakal terima ya tawaran ini. Tinggi banget ya, sangat-sangat menggoda sebenarnya. Cuman aduh, saya nggak kepikiran kalau misalnya Arnold terjual kita pasang siapa, Lucas Klosterman. Kita nggak ada pemain lagi tuh. Aduh, kita nggak usah ya. Ini menarik banget sih tawarnya untuk Arnold ya, 121 juta. Tapi sayang banget kita memang lagi fokus aja untuk Bundesliga. Nah, akhirnya ada tawaran untuk Mario Götze dari Napoli sebesar 33 juta euro. Dan ini bisa naik di angka, saya bakal coba naikkan di angka 40 kali, 40 juta. Akhirnya ada yang mau beli Mario Götze karena kurang terpakai juga ya di sini. Jadi mungkin nomor punggung 10 ini udah kosong kan. Jadi kita mungkin bakal datangin satu pemain untuk menggantikan Götze nih. Jadi kalian bisa juga drop komen di bawah ya untuk pemain yang menurut kalian cocok untuk menggantikan Götze. Karena saya berencana untuk pakai 2 striker ya di depan. Jadi formasi yang sama dengan pada saat saya melatih Real Madrid kemarin. 2 striker dan 1 cam, kemudian 1 CDM. 36 juta, ya udah kita genapin aja di 38 kali. 38 ya, semoga deal. Oke, 38 juta euro untuk Mario Götze. Gimana? Oke, deal kan? Nice. Mario Götze resmi terjual ke Napoli. Tapi tinggal ini aja sih, pihak Napolinya apakah dia bakal deal dengan agentnya Götze atau enggak. Oke, kemudian Sancho kenapa tadi? Bentar. Masalah jam main sih. Kita cek dulu 1-2 hari lagi nih, kita next ya di sini. Kemudian kita bakal latih lagi.
Ini tinggal 2 doang nih pertandingan di bulan Januari. Oke. Kita bakal Haaland aja nih, latih Haaland. Kemudian tentunya Gonçalo Guedes yang bakal kita pokoknya di depan nih bakal berduet mereka berdua, Gonçalo Guedes dengan Erling Haaland. Dan midfielder kita, enggak Sleving lagi nih, Hiroki Abe. Kemudian Nubel pastinya kita naikkan juga tuh ratingnya. Dan center back kita saya mau naikin Zagadou. Oke. Oh, bagus nih. 3A, 2B. Oke, kita next lagi. Apakah ada lagi tawaran transfer? Götze terjual, oke. Oke, Götze terjual ya. Jadi itu dia udah resmi dia ke Napoli. Dan Warner ini kita accept aja. Dan oke, 1 hari lagi nih. Kita latih drillnya lagi. Bentar, aduh, sorry. Erling Haaland. Lagi-lagi ke Gonçalo Guedes tuh. Naikin sprint speed. Kemudian hari kali ini saya mau Leon Bailey, boleh. Aduh, ini nggak bisa ditambah lagi nggak sih speednya? Masih kurang sih menurut saya speednya si Leon Bailey itu. Kemudian midfielder kita Julian Brand, kasih ya. Nah ini Julian Brand udah tinggi banget. Oke, dapet C semua. Kemudian kita bakal cek berita dulu nih. Udah lama banget nggak cek berita. Oke, Manager of the Year. Oke, PSG, Paris. UEFA Team of the Year 2021 sama sekali nggak ada pemain Dortmund ya. 2 pemain Liverpool nih. Kemudian Arsenal, oke, ini ada transfer dari Madrid datang pemain baru dari Arsenal. Kemudian Manchester City sekarang menargetkan Marcus Rashford. Yang saat ini Rashford udah berada di Atletico de Madrid. Everton. Oke. Oh, gila, Moise Kean. Ya, jadi FC Bayern juga belanja cukup besar dan Davinson Sanchez. Oke. Ke Atletico de Madrid. Waduh, Leipzig incar Isco dan Kai Havertz. Wah, gila juga transfer yang terjadi di musim ini. Oke, kita next lagi. Oh my god, Alexander-Arnold. Ya, Barcelona lebih tinggi dari City tawarannya. Alexander-Arnold. Gila sih. Alexander-Arnold 125. Ya, tinggi berapa nih, 4 juta ya. Kurang lebih 4 juta. Dan ini aduh gimana ya. Tapi kalau misalnya terjual, kita pastinya pakai Lucas Klosterman di kanan tuh. Dan siapa yang bakal gantiin Arnold lagi selain Klosterman? Dengan duit yang kita bisa dapatkan dari Barcelona ini, kita memang bisa mendatangkan banyak pemain. Ini saya yakin sih bisa hampir 200 juta lah naiknya. Mungkin 180 kali Barcelona tetap mau tuh membeli Arnold. Dan dengan duit segitu mungkin kita bisa datangin pemain-pemain bintang lain untuk posisi right back. Bisa saja sih Aaron Bissaka, bisa juga, atau Joshua Kimmich. Iya sih. Tapi masalahnya Arnold juga ini pemain. Aduh, pokoknya komen aja di bawah nanti ya. Untuk saya agak bingung juga, nanti saya
Kalau misalnya kalian nggak setuju, saya bakal cancel aja itu untuk Arnold. Tapi di sini saya minta waktunya untuk pikir-pikir dulu gitu loh. Oke, kita bakal cek dulu mungkin kali ya untuk berita transfer nih. Yang top deal siapa nih top deal? Oke, top deal baru. Waduh, Barcelona top deal Davinson Sanchez ya ke Atletico. Kemudian ada Barcelona juga beli pemain baru si Aouar ini dari Lyon 61 juta. Kemudian Moise Kean ke Bayern. Ke Bayern sebesar Inter. Aduh. 29 bulan 11 2021. Oke, jadi Lukaku ke Liverpool nih. Nyempelnya ke Piemonte Calcio, Rodri ke... Oh, ini udah sih kemarin ya di musim panas tuh. Kita lihat lagi nih milik Thomas Lemar juga udah sih kemarin. Torgan Hazard, oh udah semua nih. Lewandowski ke Leipzig. Oke, ini baru nih. 25 bulan 10 2021. Wah. Lewandowski. Ziyech, ini pemain barunya Chelsea kan di real life. Ke United ya. Di real life dia ke si Chelsea, di sini dia ke MU. Lindelof, Piatek Arsenal, Lodi, Ferland Mendy, ini juga bagus sih Mendy nih. Ferland Mendy. Oke, Sergio Busquets, Götze, Rodrigo ke Fiorentina. Aduh. 37 juta Madrid. Kacau banget dah jual Rodrigo. Jelinton, Cisa, Costa. Itu aja kali ya mungkin. Jadi saya minta pertimbangannya. Yang pertama itu Jan Oblak. Kemudian ini Alexander Arnold. Dan ya Jan Oblak itu kalau misalnya kalian nggak setuju ya tinggal kasih aja komen di bawah ya mengenai kiper yang memang kalian sarankan untuk Dortmund. Kemudian jangan lupa juga untuk Arnold tadi ya, gimana apakah kita lepas dia ke Barcelona dan cari penggantinya atau bagaimana tuh, karena duitnya lumayan tuh 125 juta euro tawaran awal doang. Itu bisa, saya yakin sih bisa naik di atas 150 tuh ya. Jadi dengan duit 150 yang kita dapatkan itu kita bisa membeli right back baru dan ada pemain baru mungkin nantinya lagi di posisi-posisi tertentu yang mungkin kita butuhkan ya. Oke, jadi tapi sejauh ini mainnya Arnold bagus loh. Bagus banget malah. Jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode kali ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis dan kita ketemu di episode selanjutnya.